Apa ini? Buka, Pak. Ada pegangan. Apa jawab cepat? Apa? Kalau itu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Nanya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Siap, tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Muhyiddin. Saya hanya orang biasa. 2016 masa itu Bang, Bintara yang Ya. Bintara. Nggak mungkin saya kenal Pak BTG. Pertanyaan berikutnya. Apakah memang diperbolehkan meskipun Bapak juga anggota kepolisian tapi Bapak dari Sat Narkoba mencoba menelusuri ini? Sebenarnya tadi saya bertindak sebagai orang tua ya untuk mencari tahu dan saya tidak menangkap ya Pak, mencari tahu. Tapi itu perlu dikonfirmasi. Bapak katanya ikut nangkap apa enggak sih Pak Rudi? Artinya di situ cuma mengamankan ya, mengamankan dan setelah mereka mengakuin kita serahkan ke reskrim. Oke. Nah pada saat itu Bapak jalan sendiri? Atau berempat sama siapa berempat waktu itu? Sama rekan-rekan saya di narkoba. Oke, jadi ngelihat ke TKP, jalan berempat dengan rekan-rekan dari sesama kepolisian di narkoba, kemudian lihat CCTV juga. Nah, kemudian sama menemukan Aep dan Dede itu berarti juga berempat. Ya, betul. Nah, Pak Rudiana, kita tuh juga penasaran, ada sosok dua kunci saksi mata, Aep dan Dede. Katanya Pak Rudiana yang menemukan. Itu gimana ceritanya Pak Rudiana menemukan mereka? Baik. Kebetulan saya itu emang bergerak berempat Mbak ya, bersama rekan-rekan saya. Setelah kami dari mulai TKP ditemukan mayat, kemudian terus kita telusurin sampai kita jam 14. Kami Itu di tanggal? Di tanggal 31. Oke, 31. Tanggal 31 kami melihat bertemu dengan saudara A sama D itu ya. Mereka lagi nongkrong depan cuci mobil, saya samperin. Nggak jauh dari lokasi kejadian? Betul, kita berapa samperin. meter dari lokasi kejadian waktu itu kira-kira? Kurang lebih mungkin lokasi mana maksudnya? Lokasi kejadian yang bersekitar di lokasi yang duganya tempat kecelakaan itu. Oh, lokasi ditemukannya almarhum. Dari situ kurang lebih 800 meter, Mbak. Oke, jadi sekitar radius dekat-dekat Bapak nanya, lalu Kita apa? nanya-nanya, ketemu mereka, saya sampaikan, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan barangkali lihat kejadian malam minggu atau mungkin informasi seperti apa yang mereka membuka lah kalau mereka melihat adanya keributan dan pengejaran. Keributan dan pengejaran. Nah, waktu itu Bapak cerita nggak kalau Bapak adalah ayahnya dari korban atau Bapak cerita Bapak dari pihak kepolisian kepada A dan D ini? Saya cerita dari kepolisian, tapi saya menyebutkan kalau saya ayah korban. Tidak menyebutkan Bapak ayahnya korban. Nah, setelah itu apa yang Bapak lakukan atas keterangan yang didapatkan dari Aep dan juga Dede ini? Setelah dapat keterangan dari mereka, kemudian saya bertukar nomor telepon. Sekitar jam 14 saya ditelepon, jam 16. Jam 16 saya ditelepon sama si A ini, yang mereka kalau yang anak-anak yang ribut malam minggu ada di SMP 11. Guys, jadi inilah keterangan dari Ibtu Rudiana saat diwawancarai atau dipertanyakan oleh host ini perihal kronologi kasus penangkapan 7 terpidana pada kasus Villa Cirebon di 2016 lalu. Di sini Ibtu Rudiana mengatakan bahwasanya dia itu tidak ada melakukan penangkapan, namun dia hanya mengamankan lalu menyerahkan hal tersebut kepada yang berwenang. Dan juga ternyata memang ada pengakuan dari Ibtu Rudiana dia bertemu dengan Aep dan Dede. Baru-baru ini Dede mengatakan bahwasanya Ibtu Rudiana itu menyuruh mereka untuk memberikan kesaksian yang palsu atau alias berbohong. Namun di sini Ibtu Rudiana menyanggah akan hal tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Narkoba di belakang ini, benar nggak sih? Tidak ada, Bang. Tidak ada? Tidak ada. Ini wartawan ini monyong semua nih pada saya nanya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Siap, tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, Bang. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Muhyiddin. Saya hanya orang biasa. 2016 masa itu Bang, Bintara yang Bintara. Nggak mungkin saya kenal Pak BTG. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Secara logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Siap. Mungkin Bang Wadin bisa menyampaikan Bang. Gimana? Bang.
Iya guys, jadi saat Ahmad Faris menanyakan kepada Ibtu Rudiana apakah benar Ibtu Rudiana ini itu menyembunyikan transaksi narkoba. Di sini ayah Eki ini menjawab tidak. Dan juga apakah ayah Eki ini melindungi yang namanya cucu seorang jenderal dalam kasus ini. Beliau juga mengatakan tidak. Namun banyak sekali berita di luar sana yang mengatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini ikut menyembunyikan transaksi narkoba sehingga mengorbankan anaknya dan juga seakan-akan membungkam kasus ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi Sibu-Sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Ya guys, di sini Ibu Widya yakin bahwasanya Ibtu Rudiana itu terlibat menyembunyikan transaksi yang namanya narkoba ya, atau sabu gitu guys. Dan juga kalau memang untuk membuktikan hal tersebut harusnya dipanggil Kapolres 2016 lalu, bupatinya dan wakil bupatinya guys, agar bisa membuka mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Widya itu benar atau tidaknya guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul Cari Mel-Mel atau Rian Wisnu. Ya, karena begini, siapa itu Rian Wisnu? Rian Wisnu adalah orang yang pertama kali di tahun 2016 pada tanggal kalau nggak salah 31 Agustus tahun 2016 mengupload atau memposting di Facebooknya jenazah Eki dan juga Pina di lokasi kejadian. Namanya Rian Wisnu ya, di Facebooknya. Dan dia ini juga anggota XTC dan juga sepertinya satu tempat sekolah dengan Eki dan Liga Akbar ya, namanya Rian Wisnu. Nah, jadi kalau bisa mendapatkan Rian Wisnu itu bisa mendapat informasi kok bisa dia memfoto jenazah Eki dan Pina waktu itu di lokasi kejadian Flyover Talun. Dia lagi ngapain di sana? Saya kurang yakin kalau cuma lewat begitu aja. Ya, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, si Rian Wisnu ini ikut dengan Eki jalan-jalan atau bagaimana. Yang kedua, mohon maaf, bisa jadi dia ikut melakukan, kan gitu. Kok bisa dia mendapatkan foto Eki dan Pina? Jadi mohon dipertanyakan untuk Pak Ibtu Rudiana, Bang Hotman, kakaknya Pina tentang Rian Wisnu ini. Tapi dengan asas praduga tak bersalah. Ya, si Rian Wisnu ini. Karena dia orang pertama yang upload foto Eki dan Pina yang waktu kecelakaan itu di Flyover Talun. Ya, entah kecelakaan atau pembunuhan, tapi dia yang pertama kali mengupload. Ya. Kemudian yang kedua, Mel-Mel. Ya, Mel-Mel muncul. Kemudian Mel-Mel bercerita bahwa waktu kejadian dia ada di sana. Si Mel-Mel ini bersama dengan Eki dan Pina waktu kejadian. Nah, kemudian si Linda kesurupan. Ini percaya nggak percaya, Linda bilang Mel-Mel pelakunya. Entah si Linda curhat atau benar-benar kesurupan. Tapi tidak ada salahnya untuk Pak Ibtu Rudiana, Bang Hotman, dan para pihak penegak hukum ataupun siapapun untuk mencari Mel-Mel dan diinterogasi atau diwawancara si Mel-Mel ini. Ya, kalau misalnya dia jujur, kita bisa mendapat informasi. Kalau dia bohong, siapa yang menyuruh bohong si Mel-Mel ini?
Ya, karena si Linda kesurupan bilang bahwa Mel-Mel juga ikut gitu loh. Ya, dan Mel-Mel juga mengaku dialah yang memfoto pertama kali jenazah Eki dan Pina. Mel-Mel yang mengaku dia yang memfoto pertama kali Eki dan Pina. Jangan-jangan si Mel-Mel ini adalah Rian Wisnu, kan gitu. Jadi saya harap kita untuk mendapatkan Mel-Mel, karena dari Mel-Mel ini akan mendapatkan keterangan-keterangan lainnya. Kalau dia bohong, siapa nyuruh berbohong, kan gitu. Intinya kita pasti dapat keterangan ya dari Mel-Mel ini. Semoga dapat ditemukan si Mel-Mel ini dan juga si Rian Wisnu. Itu aja, terima kasih. Ya guys, jadi warga ini menemukan satu nama baru lagi, itunya Rian Wisnu, yang diduga dia juga merupakan anggota dari geng motor XTC dan juga satu sekolah dengan Eki dan Liga Akbar guys. Apakah benar Wisnu ini juga nanti bisa ikut membantu membuka kasus ini dan apakah dia terlibat atau tidak? Dan sini meminta agar Wisnu tersebut itu dihadirkan dan dicari. Dan juga Mel-Mel yang sempat memberikan keterangan dan juga dicurigai terlibat dalam kasus ini namun sekarang sudah menghilang. Banyak sekali guys kejanggalan dan keanehan dalam kasus ini yang kita tidak tahu nih mana yang benar dan mana yang bohong, seperti itu. Munculnya Ibtu Rudiana ini ke publik melalui pengacaranya Fitra Romadona. Paling tidak sedikit kita sudah mulai melihat terangnya sebuah perkara ini. Paling tidak soal bangunan hukum yang dilakukan oleh Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat pada tahun 2016. Ada bangunan hukum yang menurut saya keliru karena kita melihat atau melaksanakan satu proses penyidikan itu haruslah menggunakan hukum acara yang tersedia untuk itu. Ada dua hukum acara yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Di dalam dua hukum acara ini jelas dan tegas dikatakan bahwa setelah adanya laporan, lalu penyidik membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah untuk membuat terangnya sebuah peristiwa yang dilaporkan, apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Nah setelah itu nanti, setelah penyidik mengetahui atau membuat terang bahwa ternyata adalah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana, maka naiklah kepada penyidikan. Di penyidikan inilah upaya untuk melakukan mencari alat bukti dan tersangka. Sementara ketika kita dengarkan berdasarkan keterangan dari pengacara Ibtu Rudiana bahwa para pelaku ini telah ditangkap tanggal 31 September 2016. Tanggal 31 Agustus 2016. Sementara upaya untuk membuktikan apakah penyebab kematinya Pina dan Eki ini baru dilakukan di tanggal 6 September 2016. Artinya ini ada bangunan hukum yang menurut kita adalah salah. Terlalu prematur penetapan tersangka dan penangkapan itu dilakukan di tanggal 31 sementara peristiwanya belum diketahui apakah peristiwa itu merupakan pidana atau tidak. Kalau itu peristiwa katakanlah kecelakaan lalu lintas, kan tidak perlu ada dicari tersangkanya. Iya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga kemunculan Ibtu Rudiana yang sampai saat ini juga masih dicurigai oleh banyak orang dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.